Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Khairil Anam selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Prodi S1 Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, mohon izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memaparkan hasil diskusi karya tulis ilmiah kami dengan judul Analisis Penyebab Metode Penilaian Persediaan LIFO Tidak Dapat Digunakan di Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dinda Putri Andika yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Dan rekan-rekan saya ada Siti Nuranisa, Nathanael, dan Muhammad Sahal. Sebelum memulai presentasi ini, saya akan menyampaikan apa saja yang akan dipaparkan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pembahasan mengenai bab 1 yang berisi pendahuluan. Dan yang kedua ada pembahasan bab 2 berisi kajian teoretis. Yang ketiga ada pembahasan bab 3 berisi metode penelitian. Yang keempat ada pembahasan bab 4 berisi hasil penelitian dan pembahasan. Dan yang terakhir bab 5 berisi penutup. Selanjutnya, kepada para pemapar materi, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya masing-masing. Latar belakangnya. Ada beberapa metode untuk menghitung persediaan yang dapat digunakan oleh suatu badan usaha. Salah satunya yaitu metode LIFO. Diketahui bahwa metode ini tidak lagi digunakan untuk menghitung persediaan di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alasan mengapa metode tersebut tidak dapat digunakan lagi. Oke. Rumusan masalahnya, kenapa metode perhitungan persediaan LIFO tidak dapat digunakan lagi di Indonesia? Dan tujuan penelitiannya dapat mengetahui penyebab metode perhitungan persediaan LIFO tidak dapat digunakan lagi di Indonesia. Oke, manfaat penelitiannya, satu, bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat membantu pihak manajemen dalam memilih metode penghitungan pajak penghasilan. Dua, bagi akademik, diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu terkait penyebab metode LIFO tidak dapat digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan badan. Selanjutnya bab kedua kajian teoritis. Yang pertama ada persediaan barang dagang. Dalam PSAK nomor 14 sebelum penyesuaian, sesudah penyesuaian yang tercantum dalam laman BINUS University Faculty of Economic and Communication, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa atau aset dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Kemudian ada metode penghitungan persediaan LIFO. Berdasarkan PSAK 14, sebelum disesuaikan, metode LIFO atau last in first out mengasumsikan barang yang dibeli atau diproduksi terakhir dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga yang termasuk dalam persediaan akhir yang adalah yang dibeli atau diproduksi terlebih dahulu. Kemudian tentang akuntansi di Indonesia. Di Indonesia, kegiatan akuntansi keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan atau SAK yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. SAK sendiri itu terdiri dari pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK. Selanjutnya terdapat kerangka berpikir. Jadi terdapat 3 metode dalam penghitungan persediaan berdasarkan pernyataan yang tercantum dalam PSAK 14 tentang persediaan. Pada tahun 2008, PSAK 14 tentang persediaan mengalami revisi yang kemudian disesuaikan dengan penyempurnaan IAS pada tahun 2014.
Pada penyesuaian tersebut, metode LIFO atau LIFO tidak lagi tercantum pada PSAK 14. Kemudian dari kejadian tersebut, peneliti bermaksud untuk menganalisis penyebab metode LIFO tidak lagi digunakan di Indonesia. Kemudian terdapat penelitian yang relevan, yaitu penelitian Ferry Chandra Setiawan, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang berjudul Analisis Pemilihan Metode Penilaian Persediaan untuk Perencanaan Pajak Penghasilan Badan pada CV Galaxy Mas. Nah, dalam hasil penelitian tersebut dijabarkan bahwa metode FIFO dan rata-rata atau average lebih efektif ketimbang metode persediaan LIFO. Kemudian yang terakhir ada hipotesa. Berdasarkan topik ini, hipotesa yang dapat diambil yaitu ada beberapa alasan tentang tidak digunakannya lagi metode penghitungan persediaan LIFO di Indonesia. Untuk bab 3, yaitu bab metode penelitian. Kami melakukan penelitian ini dengan tempat penelitian yaitu kampus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan lama waktu penelitian dari 7 Desember 2020 sampai dengan 20 Desember 2020. Kami menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Metode ini terfokus pada teori-teori yang ada dan mengolahnya menjadi teori baru dalam bentuk deskriptif. Metode ini kami pilih karena judul yang kami pilih akan lebih efisien apabila dilakukan dengan metode ini. Objek penelitian yang kami gunakan dalam melakukan penelitian ini bersumber dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan juga buku-buku International Accounting Standards Board IFRS 2012. Teknik pengumpulan data untuk melakukan penelitian ini, kami menggunakan teknik studi pustaka, yang mana setelah mengumpulkan data dengan teknik studi pustaka tersebut, kami menganalisis data dengan metode analisis naratif, yaitu metode analisis dari narasi teks, gambar, pertunjukan, kejadian, atau artefak kultural yang menceritakan sebuah kisah. Analisis ini membantu untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi narasi. Masuk ke bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Setelah melakukan penelitian mengenai penyebab LIFO tidak dapat digunakan di Indonesia, kami merangkum alasan-alasan tersebut menjadi 3 bagian. Yang pertama, menurut IFRS, metode LIFO menyebabkan pengurangan beban pajak di bawah ekonomi inflasi, yaitu pada saat harga naik. Hal ini terjadi karena LIFO mengasumsikan bahwa persediaan yang dibeli paling akhir akan dikirim ke ruang produksi untuk dikonsumsi dalam proses produksi. Dan dengan demikian, persediaan yang bernilai lebih tinggi akan dimasukkan ke dalam angka biaya penjualan yang akan menghasilkan biaya yang lebih besar. Dan pada akhirnya, laba yang dihasilkan lebih rendah. Hasil laba yang lebih rendah membuat beban pajak yang dibayarkan lebih kecil daripada seharusnya. Jadi, banyak yang berpendapat bahwa metode LIFO ini adalah salah satu alat untuk menghemat pengeluaran pajak. Yang kedua, selain dampak pajak yang dibebankan, alasan utama lainnya adalah karena standar akuntansi keuangan atau SAK ini bergeser fokusnya pada laporan posisi keuangan, bukan laporan laba rugi yang juga dikenal sebagai pendekatan neraca. Dampak dari peralihan fokus dari laporan laba rugi ke laporan posisi keuangan ini harus sesuai dengan kondisi pasar saat ini, yaitu harus memberikan informasi yang paling relevan sehubungan dengan waktu pembuatan laporan keuangan. Pos-pos
posisi dalam laporan keuangannya akan diukur berdasarkan informasi terkini, dan setelah itu posisi keuangan dapat dipastikan andal. Namun metode LIFO ini membuat perhitungan persediaan terakhir dibebankan sebagai biaya pokok penjualan dan persediaan lama disimpan di toko. Oleh karena itu, angka yang akan dilaporkan di laporan posisi keuangan akan sesuai dengan persediaan di toko, mungkin terlalu tua, atau terlalu tidak relevan untuk bagi pengguna laporan keuangan. Hal ini menjadi alasan utama ditinggalkannya metode penilaian persediaan LIFO karena menyebabkan informasi pada laporan posisi keuangan menjadi kadaluarsa. Dan yang ketiga, penggunaan metode ini berdampak pada lebih dari satu periode keuangan, karena angka pada laporan posisi keuangan tahun lalu digunakan sebagai saldo awal untuk pencatatan akuntansi periode berikutnya, sehingga kekeliruan ini akan berlanjut di periode waktu yang di periode waktu dengan jangka waktu terus-menerus. Memasuki bab 5, yaitu bab penutup, terdapat yang pertama kesimpulan. Setelah melakukan penelitian ini, kami menyimpulkan bahwa penyebab metode LIFO tidak dapat digunakan di entitas badan Indonesia adalah karena dampak beban pajak yang tidak sesuai, tidak menghasilkan laporan posisi keuangan yang relevan, dan menyebabkan kekeliruan angka pada laporan posisi keuangan dalam jangka waktu terus-menerus. Dan setelah melakukan penelitian ini, kami mengharapkan untuk setiap mahasiswa maupun para pembacanya dapat mengetahui metode penelitian persediaan apa yang sebenarnya dilarang digunakan di Indonesia dan telah memiliki persiapan pengetahuan bagi yang ingin terjun dalam usaha bisnis nantinya. Ya, sekian pemaparan materi dari rekan-rekan saya. Sebelum menutup presentasi kali ini, saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari presentasi yang sudah disampaikan. Penelitian ini kami lakukan karena ingin mengetahui alasan-alasan mengapa tidak diberlakukannya lagi metode LIFO di Indonesia. Dari penelitian yang telah dilakukan ini, kami menyimpulkan bahwa ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, karena metode LIFO dapat memperbesar peluang suatu badan usaha dalam memanipulasi laba, sehingga dapat memperkecil pengeluaran pajaknya. Yang kedua, laporan keuangan yang menggunakan metode LIFO dianggap tidak relevan karena kurang memerhatikan kondisi pasar terkini. Dan yang terakhir, metode LIFO beresiko menyebabkan kekeliruan pada laporan keuangan secara terus-menerus. Dengan alasan-alasan tersebut, metode LIFO ini resmi ditiadakan dari PSAK. Sekian pemaparan dari kami. Saya mewakili kelompok. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan kurang lebihnya juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.